Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025, Saudara Agus CSR mengajak saudara-saudari merenungkan satu sikap, satu keutamaan, satu karakter yang mesti dimiliki oleh seorang beriman supaya hidupnya senantiasa happy, senantiasa bahagia. Sikap apakah itu? Itu yang mau kita renungkan nanti. Tapi saya ingin mengajak kita terlebih dahulu mendengarkan kutipan Injil Yohanes bab 3 ayat 22-30 sebagai dasar dari permenungan kita. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Ia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Itu kata-kata Yohanes di bagian akhir Injil tadi. Charles Dickens, dia adalah seorang sastrawan. Dia pernah memberi catatan tentang siapa sesungguhnya orang besar itu. Ingat tadi Yohanes mengatakan dia harus semakin besar, maksudnya Yesus harus semakin besar dan aku semakin kecil. Charles Dickens mengatakan demikian tentang siapa sesungguhnya orang besar itu. Ada orang besar yang menjadi besar dengan cara mengecilkan atau merendahkan orang lain. Tetapi seorang besar sejati adalah dia yang mampu membuat setiap orang merasa dirinya besar. Charles Dickens, saudara-saudari, benar. Dan Yohanes Pembaptis yang kita dengarkan dalam Injil hari ini adalah salah satu dari tokoh yang bisa dikategorikan sebagai orang besar sejati. Dia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Kata-kata kesaksian dari Yohanes Pembaptis ini, saudara-saudari, tidak mudah dicerna, apalagi dilakukan. Sebab terasa sangat ganjil memang, saudara-saudari, juga untuk zaman sekarang ini. Tidak semua orang mempunyai kebesaran hati untuk menjadi orang kedua, untuk menjadi nomor dua, untuk menjadi tokoh di belakang layar. Semua ingin menjadi nomor satu, yang terdepan, yang di muka dan terkemuka. Tidak mudah pula memiliki hati legowo
tahu diri seperti Yohanes Pembaptis. Tidak sedikit orang saudara-saudari mengalami kesulitan ketika tiba saatnya berlalu, harus turun dari jabatan atau pensiun. Banyak yang tidak siap, banyak yang mengidap salah satu sindrom yang disebut post-power syndrome. Yohanes Pembaptis itu adalah cermin untuk menguji sejauh mana kita telah memiliki kebesaran hati untuk melihat dan terlibat dalam arus perubahan dengan cara memberi kesempatan orang lain atau generasi muda untuk mengambil alih peran utama. Alangkah melegakan, alangkah membahagiakannya saudara-saudari, bila alih generasi itu berjalan dengan mulus, karena ada kebesaran hati. Dan kebesaran hati itu hanya muncul kalau orang memiliki kerendahan hati. Sebab tak mungkin orang yang tinggi hati mempunyai kebesaran hati. Orang yang paling berbahagia adalah mereka yang memiliki kebesaran hati, yakni legowo dan tahu diri. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, sikap atau karakter atau keutamaan kebesaran hati ini yang saya maksudkan sebagai sikap yang layak kita hayati kalau kita ingin menjadi pribadi-pribadi yang besar, lebih lagi kalau kita ingin menjadi pribadi-pribadi yang bahagia dalam hidup ini. Saudari dan saudara umat beriman terkasih, Yohanes Pembaptis memiliki kebesaran hati, membiarkan Yesus tampil. Yohanes tahu diri, dia harus semakin besar, aku semakin kecil. Yohanes tidak takut kehilangan popularitas, tapi dia tahu posisi, tahu diri, dia rendah hati, dan karena itu dia memiliki kebesaran hati. Saudara-saudara, dalam hidup ini kalau kita mau merenung-renungkan, ada banyak orang yang memiliki mental SMS. Ini seringkali saya katakan. Mental SMS itu adalah senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Orang seperti ini yang bermental SMS, jangan pernah berpikir bahwa dia adalah orang yang bahagia. Tidak mungkin ada kebahagiaan dalam dirinya. Tidak mungkin ada ketenangan dalam dirinya, dalam hati batinnya ketika dia memiliki mental ini. Suka melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Nah, moga-moga karakter ini, mental ini saudara-saudari, tidak ada pada diri Anda, para pengikut Kristus. Sebab kalau demikian, susah untuk menjalani hidup yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan kebahagiaan. Inspirasi yang boleh kita petik dari bacaan hari ini saudara-saudari adalah, mari kita memiliki kebesaran hati yang sejati. Kita mohon rahmat agar kita memiliki kebesaran hati itu. Kita ikut senang melihat orang lain berhasil. Kita ikut senang melihat orang lain maju. Kita ikut senang karena orang lain bergembira. Dan sebaliknya kita pun ikut merasa prihatin atas segala musibah, atas segala kesusahan, atas kegagalan atau penderitaan orang lain. Sebab dari situlah muncul tindakan bela rasa. Hanya dengan cara itu saudara-saudari, kita boleh disebut sebagai anak-anak Allah yang memiliki pengertian akan Allah yang benar. Milikilah kebesaran hati, percayalah hidupmu senantiasa damai dan bahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur
Karena melalui firman-Mu hari ini, melalui Yohanes Pembaptis, dia yang mempersiapkan kedatangan-Mu, kami belajar apa artinya memiliki kebesaran hati. Apa artinya memiliki satu sikap yang membawa perasaan damai dan sukacita, perasaan bahagia dalam hati kami. Ketika kami menjadi orang-orang yang tahu diri, menjadi orang-orang yang tahu posisi, menjadi orang-orang yang berbahagia karena orang lain berbahagia, tapi juga menjadi orang-orang yang ikut prihatin karena orang lain mengalami kegagalan, kesusahan, ataupun penderitaan. Anugerahkanlah kami ya Tuhan kemampuan untuk memiliki kebesaran hati, supaya hidup kami senantiasa damai, hidup kami senantiasa bahagia dan penuh sukacita. Sehingga dengan demikian nama-Mu semakin dipermuliakan. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.